Halo guys, ketemu lagi sama Stefano di sini. Duh, gerak nih. Nah, di kesempatan kali ini gue lagi nggak ada tes motor atau gue lagi nggak nge-review apapun, tapi di sini gue pengen cerita sedikit aja buat kalian bahwa berapa bulan kemarin, sekarang bulan apa? Mei, Februari, Maret, April. Oke, Maret akhir atau April awal itu gue kayak sempat ketipu. Jadi gue lagi mau beli lensa yang sekarang gue pakai ini Sony lensa 10-18. Jadi inti ceritanya adalah gue lagi research, lagi cari-cari tempat online gitu, kayak di Kaskus, OLX, dan juga Tokopedia. Gue mau nyari yang second. Ada di Tokopedia sama di Kaskus. OLX lagi nggak ada saat itu. Lihat di Tokopedia itu ada, tapi barangnya itu ada di daerah Sumatera. Terus harganya itu sekisaran 7 juta, 6,5 apa 7 juta, gue lupa. Terus yang kedua ada lagi barangnya di Kaskus. Di Kaskus itu di Malang. Nah, harga 5 juta. Nah, foto-fotonya real. Terus gue lihat di Kaskus itu di bawahnya itu ada namanya kayak track jualannya dia, barang apa yang dijual itu tulisannya terjual. Jadi nih orang meyakinkan dong. Di Kaskus nanti ada tulisannya transaksi penjualan. Nanti gue kasih lihat nih kayak gini. Itu ada tulisannya kayak transaksi penjualan, itu kayak contoh barang gue yang gue jual itu kayak gitu. Nah, gue tanya-tanya dong, lensanya gue telepon dulu, Mas gimana? Ini lensanya Mas adanya ada. Terus gue nanya, Mas ini bisa rekber nggak sih? Dia bilang nggak bisa rekber. Nah, di sini gue sebenarnya udah kesalahan. Jadi gue mengingatkan kalian kalau barang di atas 1 juta ada baiknya, kalau kayak Tokopedia atau LX mungkin ada kayak namanya perantara ya, rekeningnya bisa bilang rekening bersama di Kaskus. Jadi kayak kalian transfer, nanti ada notifikasi pemberitaan info selanjutnya bahwa uang udah masuk dan barang dikirim ya. Di situ kan ada follow up-nya. Tapi kalau Kaskus kan nggak ada nih gitu. Jadi kita langsung head to head sama si penjualnya gitu. Nah, gue nanya, Mas gimana? Saya mau beli, saya minat nih untuk lensanya. Terus ternyata dia bilang nggak bisa, maaf Mas, saya udah biasa transaksi melalui rekening WRI. Kok tahu nama saya Mas Anos? Saya nggak kenal sih juragan iPhone Mas Anos. Nah, gue tuh agak bingung kenapa nih orang kok bisa tahu nama gue gitu, padahal gue sama sekali nggak ngomong nama gue, dan banget dia bisa tahu nama gue tiba-tiba. Dan gue kayak udah pemain lama di Kaskus dan dia sering ganti-ganti account. Terus akhirnya gue tanya di daerah mana, dia di daerah Dampit Malang. Dia ngasih harga pertama 6 juta sekian, 6 juta 500. Terus gue deal ke 5 juta deh, mau nggak? Oke, dia bilang sudah 5,1 aja bos, aku packing kayu. Nanya asuransi apa? Asuransi Jenigan segala macam, dan saya garansi personal 1 minggu. Saya minta alamatnya. Oke, yaudah, kasih alamat gue. Terus tiba-tiba dengan secepat kilat gue transfer melalui M-Banking. Itu nggak apa-apa 5 juta Mas, transfer ke rekening BRI atas nama Herianto. Nah, tapi gue bilang, gue minta nomor WhatsApp ya Mas, biar gue bisa minta kirimin KTP-nya segala macam, KTP-nya Mas biar enak. Dia bilang, oh saya nggak punya WhatsApp Mas, saya punya BBM. Gue minta foto KTP-nya. Nah, dia kirim Herianto di Malang. Terus nomor rekeningnya atas nama Herianto. Percaya dong, oke, KTP-nya atas nama Herianto, nomor rekeningnya atas nama Herianto, which is ada keselarasan ya kan, nama Herianto dengan nomor rekening. Jadi gue yakin nih orang nggak mungkin nipu-nipu karena namanya udah sama, alamatnya jelas, ya kan? Transfer segala macem. Terus dia ngirimin nomor resi. Oke Mas, besok pagi toko buka, aku kirimin nomor resi ya. Tiba-tiba dia kirimin nomor resi berbentuk seperti ini. Nih, kayak gini. Dia udah kirimin kayak gitu. Nah, gue percaya dong, oke berarti udah ini. Nah, tapi saat gue cek resinya, itu nggak bisa dicek. Gue bilang, yaudah deh, mungkin emang lagi error sistem GNT-nya, ntar aja gitu. Terus dia juga nulis, ada alamat rumah gue. Itu udah hampir nomor telepon dia, alamat rumah gue, dan ini sangat meyakinkan banget teman-teman. Jadi kayak dia udah nulis alamat gue dan udah ada kayak bukti stempelnya. Jadi gue kayak merasa, oke, ini benar, dan udah ada tanda tangan dan ada nomor resinya. Gue yakin, oke, berarti bener. Hari 3 hari, kok belum nyampe ya barangnya? Dia, Mas, kok barangnya belum nyampe sih? Tanya lagi ke GNT-nya, sorry aku baru bangun segala macam. Jadi dia tuh sebenarnya punya spare waktu seminggu sampai gue bener-bener ketipu teman-teman. Jadi masih ngeladenin gue sampai 2-3 hari nanya kabar barang itu di mana. Dan gue yakin nomor dia ini tuh juga dipakai untuk nipu orang-orang yang lain, dan dia ngasih spare waktu seminggu supaya orang itu percaya dulu. Lanjut, dia share location alamat dia di Banyuwangi gitu, dan gue nggak ada kesempatan juga untuk ngecek tempat di sana. Jadi kayak ya nggak ada waktunya juga untuk ngecek ke sana. Bener-bener gue percaya aja, paling 3 sampai jam 4 sampai Malang. Dia tuh di daerah mana, dan dia harus ke Malang lagi untuk ngecek kiriman lensa kamera gue ini. Kecewa banget sih, selama 2 hari masa belum nyampe barangnya. Dan dia juga bilang, ya Mas, saya juga kecewa dengan plan GNT, maaf saya belum pernah pakai GNT sebelum soalnya Mas. Gue merasa, oh oke deh Mas, tolong ya Mas biar cepet. Terus dia bilang, saya baru sampai Probolinggo nih Mas, jam 4 baru sampai Malang. Terus saya sampai sana langsung saya ganti via JNE. Oke siap Mas, makasih ya. Nomor resinya, oke siap Mas. Nah, tiba-tiba dia bilang, Mas, tiba-tiba di SMS,
nomor resinya MXGA sekian sekian sekian, sudah dikirim istri saya tadi sampai di rumah, nanti aku foto kirim BBM. Oke gitu bilang. Gue cek itu nggak bisa di tracking. Nah terus dia bilang sabar Gan, mungkin besok. Oke gue sabar, katanya hari ini kok mundur lagi ya, jadi bilang besok Gan, kalau nggak besok paling lambat lusa. Oke diundur terus, diundur terus. Coba cek lagi ya. Oke ntar pulang kerja dicekin lagi. Lalu gue bilang, Mas saya minta tolong fotoin resinya, kirim BBM resi JNE-nya. Kalau kayak gini kelamaan dan nggak jelas barangnya di mana, saya butuh barangnya. Gue bilang gitu. Gue Gan kalau ragu biar aku transfer dulu aja uangnya. Tapi kalau kamera besok sampai tolong ditransfer kembali. Oh gue udah seneng dong. Oh nih orang udah ada etikat baik. Oke. Yaudah nggak apa-apa, saya tunggu sampai barangnya besok aja. Kalau besok barang nggak sampai, saya baru transfer uangnya. Dia bilang, ya Mas bentar lagi sholat maghriban. Wah nih orang membawa identik agama nih. Oke nih orang gue kira alim. Mas ini saya telepon JNE-nya, kok nggak ada nomor resinya, itu maunya gimana gitu. Bisa nggak jelas gini, nomor resinya udah berapa hari nggak jelas, barang saya di mana, tolong direspon secepatnya. Dia bilang JNE maksimal besok Gan, kalau ragu sama aneh sini aku transfer dulu uangnya. Oke gue kirim nomor rekening gue, saya minta tolong transfer sekarang. Dan dia balas lama. Oke lah Gan, silakan ngomong apa saja, yang penting saya udah berusaha, tanggung jawab saya dengan kasih jaminan uang Anda ditransfer dulu. Oke, telepon gak diangkat-angkat, dia bilang ada pengajian Mas, besok buka bank, saya taruh ke teller. Yaudah, intinya gue bilang dia mau nyetorin uangnya ke bank, sedangkan gue bilang kemarin jadi bisa banking, dia bisa ngecek uangnya udah masuk atau enggak. Terus kenapa gue minta transfer uang di saat hari itu, dia bilang lagi nggak ada uangnya dan dia mesti bilangnya saldonya 0 gitu. Ini juga tunai, dia besok baru mentransfer lewati teller. Sekarang ditanya ada nomor resi pengiriman nggak? Ini mah udah bohongan, Bas, saldo 0, coba angkat telepon. Gue bilang gitu, nggak mungkin saldo sampai 0. Sudah bro, masalahnya notanya udah dibuang sama istri saya kemarin. Gue tuh nanya terus nomor resinya dia, dan dia bilang udah dibuang. Dan dia jamin sampai Mas, besok dijamin barangnya akan sampai. Ya udah deh, hari itu udah malam nih, sekitar udah di atas jam 8 jam 9 gue tolong nelfonin dia. Jadi gua itu transfer dia hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Yes, berarti gue target Senin sampai. Ternyata Selasa malam masih belum sampai. Gue tanyain terus, ini udah 5 hari. Udah 5 hari dari gue transfer uang tapi barang belum nyampe kan. Akhirnya dia bilang, "Yaudah Mas, SMS aja nomor rekeningnya lagi. Saya mau ke bank." Oke, gue kirimin nomor rekening gue. Lansa datang, tolong transfer kembali ya. Siap, gue bilang gitu. Terus tiba-tiba gue tanya, udah ditransfer jam 11-an Mas, sampai kota jam 11-an sampai kota, paling sabar Mas, akan ditransfer. Besok kesannya hari Rabu, dia bilang jam 11 pagi mau ditransfer. Tanya malam Mas, mau transfer jam 11-an. Oke, gue tunggu jam 11 ya. Gue tanya lagi, sudah diblokir rekening saya Mas, asam tanan. Dibilang rekening dia udah diblokir. Mas jangan alasan deh, gimana keblokir rekan kemarin kan. Saya minta tolong ditransfer banget. Gue udah ngomong nggak masuk akal, bla 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 bla. Terus tiba-tiba dia ngomong, saya pakai rekening, nyuruh tukang becak bikin Mas ngasih uang 200.000, niatnya buat nipu-nipu. Asam dah keblokir ya, capek deh, anjir nggak nih orang. Pakai nama Herianto itu adalah rekening, mungkin gue nggak tahu dapat dari mana. Bisa aja data ini ada data pribadi dari bank mana yang kebongkar dan KTP-nya kebuka. Orang bisa bikin KTP dengan atas nama Herianto ini dengan segampang itu. Dia bilang, ya Mas, saya mau off dulu, kalau sudah ketemu alamat tukang BKC diajar aja langsung Mas Yu. Dan dia nipu gue bilang anjing, penipu bangsat. Gue kesel banget. Jadi kondisinya adalah dia itu nipu dengan menggunakan nama Herianto dengan nomor rekening dengan nama nomor rekening Herianto juga. Jadi kayak si penipu ini tuh udah benar memaintain banget cara penipuannya. Dia dengan menggunakan data orang, mungkin data orang ini gue yakin bukan nama dia Herianto. Jadi nama orang ini, terus dia itu bikin ke rekening Bank BRI. Maksudnya segampang itu loh, Bank BRI dengan nama Herianto, dan ini bisa bikin. Dan gue nggak tahu gimana kebijakan Bank BRI yang bisa ngebuat orang yang bukan nama Herianto bisa bikin nama rekening Herianto. Itu aneh menurut gue. Jadi kayak kan kalau kalian mau transfer orang, Mas atas nama saya Pak Stefano, nomor rekeningnya atas nama Stefano, berarti kan bener dong, ya nggak? Itu gue udah merasa kayak dengan nama dia, KTP dan nama ATM itu udah sesuai, gue yakin banget. Tapi ternyata enggak, bohong, itu penipuan. Gue juga salah, 100% kesalahan gue karena gue nggak melakukan rekber. Di sini gue cuma mau berbagi aja kepada teman-teman kalian bahwa kalau kalian mau melakukan transaksi atas 1 juta, itu ada baiknya kalian menggunakan rekber atau rekening bersama yang bisa dilihat atau bisa di-track gitu loh, barangnya ada di mana. Terus juga ya jangan semudah itu gampang dengan barang yang lebih murah. Gue jujur gue kegoda banget dengan harga yang murah, sehingga gue kayak kesel banget. Tapi ya mungkin belum rezeki gue, dan gue harapin orang ini akan terima balasannya sih gitu. Cuma mau sharing aja ke kalian, semoga kalian bisa ambil pembelajarannya. Jangan mudah tertipu. Orang-orang di sini tuh gila-gila banget. Maksudnya penipuan di online tuh gila banget, bener-bener nggak ada yang gue sangka. Mereka tuh bisa bikin kayak gini dan kita tuh tertipu, dan gue tuh tertipu gitu loh. Maksudnya gue nggak kepikiran banget orang tuh terkonsep banget seperti ini gitu loh. Maksud gue ya kalian harus ngecekin lagi kalau barangnya di luar Jakarta, kalian harus rekbar atau enggak
gunakan sistem pembayaran yang aman. Terus kalau di Jakarta kalian COD. Karena ini nggak di Jakarta, jadi gue nggak bisa COD juga dan susah. Karena saat kalian COD kan kalian akan lihat barangnya secara langsung. Kecuali udah tulisannya trusted seller. Dan gue Kaskus ini kemarin gue lihat ada tulisannya, dia nggak ada tulisan trusted seller sih, tapi dia banyak terrecord jualan-jualannya aja. Jadi ya gue sebenarnya tertipunya di sana. Jadi ya semoga video ini bisa bermanfaat, semoga kalian tidak gampang tertipu. Cukup gue aja yang pernah tertipu, dan gue harapin kalian yang saat kalian nonton video ini jadi pembelajaran, dan kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian supaya penipu-nipu seperti ini bisa dimusnahkan dan tidak ada lagi, dan kalian bisa memberikan informasi ini kepada teman-teman kalian. Oke, ya udah segitu dulu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan ditunggu video-video gue berikutnya, dan ada giveaway setelah ini. Di video yang abis ini gue publish akan ada video giveaway. Oke, I'll see you guys on the next video. Bye teman-teman.